Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI menemukan 108 takjil yang terkonfirmasi mengandung bahan berbahaya, seperti formalin, boraks hingga mentanil yellow. Hasil tersebut usai melakukan pengambilan sampel pada 5.447 sampel takjil, dilakukan pada 2.407 pedagang di 513 titik lokasi penjualan di seluruh Indonesia. Selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI menganalisis 5.447 sampel takjil terkait kemungkinan kandungan berbahaya. Pengambilan sampel dilakukan pada 2.407 pedagang di 513 titik lokasi penjualan di seluruh Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan, sebagian besar temuan disebabkan oleh penggunaan bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam makanan. Formalin menjadi temuan terbanyak dengan 50 sampel, disusul rodamin B sebanyak 35 sampel, serta borak pada 22 sampel makanan. Bahan berbahaya tersebut ditemukan pada berbagai jenis pangan, diantaranya mie kuning, tahu, kerupuk, hingga minuman berwarna seperti es cendol dan sirup merah. Zat-zat tersebut berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dari total tersebut ditemukan 108 diantaranya yang tidak memenuhi standar atau mengandung kandungan berbahaya seperti formalin hingga mentanil yellow. Berdasarkan sampel daerah yang banyak menjual takjil berbahaya, yakni di Tangerang, Surabaya hingga Jakarta. Jakarta dilaporkan banyak mencatat takjil berbahaya pada es cendol, sirup, dan kerupuk yang mengandung rodamin B. Taruna menyebut, temuan takjil berbahaya disebutnya bergeser dari titik penjualan tahun lalu. Hal ini menandakan evaluasi yang dilakukan BPOM berjalan efektif sehingga memberi efek jerah bagi pelaku. Menjamur apa yang kita sebut dengan penjual-penjual takjil, pedagang-pedagang kaki lima. Dan kami juga dalam pengawasan kami sudah mampu selain menyita, mengambil, serta melakukan bimbingan apa yang kita sebut dengan usaha-usaha UMKM tadi. Maka kita tunjukkan di sini sampling yang dilakukan terhadap 2.407 pedagang pada 513 lokasi pengawasan UPT. Jadi melebihi dari jumlah UPT kita dan hampir sepertinya seluruh kota kita lihat karena ini jumlahnya yaitu 513 lokasi. Total pangan takjil yang diuji oleh tim kami di seluruh Indonesia sejumlah 5.447 sampel dengan hasil 108 sampel atau 2,0% tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Ada 50 sampel, 46,3% positif formalin. Ini biasanya pada mie kuning, tahu bakso, teri nasi, cincau, khususnya cincau hitam, kemudian tahu kotak, sambal goreng, cumi, dan juga tahu asin. Jadi 50 atau 46,3%. Kemudian 35 sampel kami temukan dari total kita temukan dari 5.447 yang kita teliti. Ada 35 sampel yaitu 32,4% positif rondomin B, aneka kerupuk, bolu, jeli merah, es cendol, es kufa, kue mangkok, sirup merah. Bisa dilihat sebetulnya karena warnanya yang sangat berbeda dengan yang natural. Kemudian 22 sampel atau 20,4% positif boraks. Biasanya ini mie kuning basah, kerupuk terigu, kerupuk basah, beras, mie basah, sontong, jargelan, lontong, dan ada 1% yaitu sampel positif mentanil yellow atau tahu. Selain melakukan pengujian, BPOM juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pedagang agar tidak mengulangi penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan yang dijual kepada masyarakat. BPOM menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, serta mengimbau masyarakat agar lebih cermat memilih makanan untuk menghindari resiko konsumsi takjil yang mengandung bahan berbahaya.